Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Yogi Kris. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya sehat walafiat, diberikan rahmat, hidayah atas izin Sang Pencipta. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya yang telah mendukung channel YouTube Yogi Kris Galeri Pesona Kris Pusaka, mudah-mudahan senantiasa rezekinya dilancarkan, segala hajatnya dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja guys. Kali ini kita akan membabar mengenai kita unboxing mengenai pedang Mataram, pedang sabet Mataram. Jadi pedang ini pedang dus ya guys, yang memiliki ciri yang sangat kokoh, gagah dan berwibawa. Dan karakternya pedang ini memiliki tripamor. Jadi bukan hanya ada pada keris saja pamor itu, di pedang pun ada. Dan juga bilanya diadui warna. Kita lihat saja sekarang pedangnya langsung ya guys ya. Dan pedang sabet, inilah pedang sabet guys. Jadi pedang sabet era Mataram ini dulunya ya mungkin pedang ini dibuat dengan bahan pilihan yang sangat-sangat sesuai untuk bahannya untuk dijadikan pedang sabet seperti ini. Karena pedang sabet ini itu pun dulu digunakan para kesatria-kesatria di era kerajaan Mataram, yang tujuannya yaitu untuk melawan musuh, menghalau musuh dan mempertahankan kerajaan yang telah diikutinya. Jadi para kesatria-kesatria dulu itu memiliki pedang sabet ini yang gunanya seperti itu ya. Sedangkan pedang ini juga memiliki tantingan yang begitu berat. Mataram itu memiliki ciri khas seperti itu. Selalu tantingannya itu mantap dan selalu berwibawa, gagah dan berwibawa. Dan pamor dan bilanya ini juga kalau gini nggak seberapa, nanti kita buatkan videonya. Bilanya itu seperti ini guys. Ini juga ada korosi ya di sini ya, karena pedang sepuh. Getarannya juga sangat-sangat lumayan sadu gimana gitu. Bila Dwiwarna ini adalah kombinasi dari bila besinya dengan meteorit. Ini dinamakan Dwiwarna. Sedangkan dari pamor sendiri, pedang sabet ini memiliki 3 pamor, di mana pamor itu terletak pada di sini guys. Ini pamor batu lapak, bolak-balik pamor batu lapak juga. Ini semacam kayak Rojo Gundolo di sini, ini ada semacam kayak Rojo Gundolonya ini. Dan ini pamor pertama batu lapak, pamor keduanya ini Banyu Mili. Ini pamornya Banyu Mili sampai di ujung ini, Banyu Mili sampai di ini bilanya ujungnya. Dan di sini ini pamor Miji Timun. Ini pamor Miji Timun. Jadi pedang seperti ini pun juga nggak kalah dengan keris. Keris juga kadang ada dengan istilahnya tripamor. Pedang pun yang saya miliki ini juga memiliki pamor tripamor dengan dua warnanya tadi. Dan baliknya pun sama. Ini batu lapaknya sama. Ini samar-samar juga kayak semacam ada Rojo Gundolanya ya. Seperti orang kalau saya bilang ini. Ini batu lapaknya. Pamornya sama, bolak-balik Banyu Mili sampai di ujung bilanya sama pamornya. Dan di ininya juga masih tetap Miji Timun, juga ada pamor di atas bilanya sini. Ini mulai awal sini sampai ujung pamornya ini, Miji Timunnya sampai di ujung bilanya sini. Pamornya sampai di sini.
Inilah pedang yang saya miliki, yaitu pedang sabet era-era Mataram. Sedangkan makna atau filosofi dari batu lapak ini sebagai perlindungan ya guys ya, perlindungan bagi pemiliknya. Bisa dari tolak bala atau dari orang yang ingin istilahnya itu berniat jahat dan lain sebagainya. Dikombinasikan dengan pamor banyu mili kerejekian. Jadi segala usaha apapun yang kita lakukan, rezeki itu selalu ada aja. Dan rezeki itu pun tidak menyangkut dari segi materi. Bisa kesehatan, bisa keharmonisan rumah tangga, dan juga bisa rezeki nambah teman. Itu namanya rezeki, bukan hanya sekedar materi rezeki itu. Dan juga dikomunikasikan dengan pamor miji timun ini sama juga. Pamor miji timun ini juga angsarnya ini kerejekian. Kerejekian pamornya. Jadi dengan adanya pamor batu lapak, dengan adanya pamor banyu mili, bolak-balik ini juga banyu mili, dan juga adanya pamor miji timun seperti ini. Nanti bisa dilihat secara detail videonya di akhir ini ya guys ya. Inilah pedang era Mataram yang saya miliki, estimasi Tangguh Mataram, dan kondisinya pun juga masih sama, ganggangnya masih orisinil. Ini pun juga ada maknanya, model ganggang seperti ini juga ada maknanya. Begitu juga dengan sarungnya. Begitu dengan sarungnya ini seperti kayak lilitan ya guys ya. Ada 4 ini, 1 2 3 4. Sebenarnya ini bukan lilitan gini, ini paten, cuma di model kayak seperti ikatan rantai. Ini pun 4, ini pun juga ada filosofinya mengenai diri kita sendiri digandeng dengan ini. Jadi istilahnya kalau di Jawa itu, kalau orang dulu mengatakan sedulur papat limo pancer. Pancaran di mana? Di sini. Ini ibaratnya kakang kawa, adi hari-hari, gede puser, dan ini pancernya. Ini pancer. Ini kan ada tanda gini. Jadi pancernya itu istilahnya kita sebagai sebagai pengontrolnya. Karena kita yang menggunakan ini, gimana kita memanfaatkan suatu benda itu untuk digunakan di jalur yang baik. Masalah itu ada tuas, masalah itu ada manfaat yang lain, itu semua atas izin Sang Pencipta. Dan kita harus istilahnya itu mensyukuri dengan apa yang sudah kita miliki. Mungkin seperti itu aja yang bisa kita bahas mengenai pedang sabet era Mataram ini. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa membahas mengenai Tosan Naji yang lainnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dukung selalu channel kami, Hogi Keris Galeri Pesona Keris Pusaka. Mudah-mudahan kedepannya konten-konten Tosan Naji yang saya bangun ini semakin lebih baik, bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
something I need you to hear. And don't show